Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Perliana. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penyusutan fiskal dan amortisasi fiskal. Penyusutan fiskal. Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 1983 sampai dengan Undang-Undang Nomor 36 2008. Menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Jadi pengertian harta berwujud itu yang masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun. Nah, lebih luas dibanding pengertian aktiva tetap. Namun juga dalam prakteknya mereka itu sama, yaitu digunakan dalam istilah aktiva tetap. Selanjutnya di sini ada pasal 11, penyusutan atau pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara pengalihan yang merupakan objek PPh tidak final. Jadi PPh final tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Selanjutnya di sini ada aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud. Ada dua, yang pertama aktiva yang dapat disusutkan atau depreciable asset. Contohnya itu seperti bangunan, terus mesin, dan peralatan yang lain. Yang kedua ada aktiva yang tidak dapat disusutkan atau non-depreciable asset. Contohnya itu seperti tanah. Adapun beberapa ketentuan penyusutan fiskal antara lain, yang pertama ada bulan dilakukannya pengeluaran. Jadi maksud di sini penyusutan fiskal itu dimulai pada bulan pengeluaran, yang dimana pada bulan tersebut selesai pengerjaannya. Nah, kecuali dengan persetujuan Dirjen Pajak dapat dimulai sejak harta tersebut digunakan atau menghasilkan. Yang kedua, dasar penyusutan fiskal adalah harga perolehan tidak dikurangi nilai residu. Jadi nilai residu di sini itu nilai sisa. Nah, jadi nilai ini itu bergantung pada usia ekonomis aset tetap setelah dimanfaatkan. Namun tidak semua aset tetap memiliki nilai residu. Yang ketiga, penyusutan fiskal dengan metode saldo menurun. Pada akhir masa manfaat, nilai buku fiskalnya disusutkan sekaligus. Selanjutnya di sini ada metode penyusutan. Yang pertama, metode garis lurus. Dalam ketentuannya, fiskal metode ini tuh disebut penyusutan dalam bagian-bagian yang sama besar. Nah, selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut. Contohnya itu seperti semisal biaya gedung sebesar 40 juta dan masa manfaatnya 20 tahun. Selanjutnya, metode saldo menurun, yaitu metode penyusutan aktiva tetap yang ditentukan berdasarkan presentase tertentu dan dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Yang selanjutnya, metode jumlah angka tahun. Jadi metode jumlah angka tahun ini tuh merupakan penyusutan yang dipercepat. Jadi berdasarkan pada pertimbangan seperti biaya perawatan, serta perbaikan aktiva tetap. Dia itu semakin lama cenderung bertambah seiring pertambahan usia aktiva tetap itu sendiri. Yang selanjutnya, metode satuan produksi. Jadi metode satuan produksi ini tuh cara menghitung penyusutan aktiva itu tetap yang menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama. Nah, untuk setiap unit yang diproduksi atau setiap unit kapasitas yang digunakan oleh aset. Jadi masa kegunaannya itu aset dinyatakan dalam unit kapasitas produktif seperti jam atau mil. Lanjut yang terakhir, metode grup dan gabungan. Jadi metode grup dan gabungan itu biasanya itu digunakan kelompok aktiva yang hampir sama jenisnya. Jadi mereka ini memiliki umur kegunaannya itu yang sama. Nah, terus dalam metode ini tuh tarif penyusutannya itu didasarkan pada umur kegunaan kelompok aktiva. Selanjutnya di sini ada metode dan tarif penyusutan fiskal. Yang pertama, kelompok harta, bukan bangunan, itu kelompok 1 masa manfaatnya 4 tahun. Kelompok 2 masa manfaatnya 8 tahun, kelompok 3 masa manfaatnya 15 tahun, dan kelompok 4 masa manfaatnya 20 tahun. Di sini ada bangunan, yaitu bangunan permanen atau tidak permanen. Permanen masa manfaatnya 20 tahun, tidak permanen masa manfaatnya 10 tahun. Di sini tarif penyusutnya ada 2, garis lurus dan saldo menurun.
4 tahun 25%, 8 tahun 12,5%, 15 tahun 6,25%, 20 tahun 5%. Sedangkan bangunan garis lurusnya itu permanen 20 tahun 5% tarif penyusutannya. Yang tidak permanen 10 tahun yaitu 10%. Lalu di sini ada saldo menurun yang 4 tahun 50%, 8 tahun 25%, 15 tahun 12,5%, dan 20 tahun 10%. Yang bangunan permanen 0% dan tidak permanen 0%. Selanjutnya di sini ada pasal 11 ayat 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Dirjen Pajak. Jadi di sini itu jumlah kerugian atau NBF harta yang bersangkutan itu dibukukan sebagai beban deductible expense atau penghasilan yang dapat dikurangkan atas penghasilan karena pajak atau penghasilan bruto. Jadi pada waktu yang sama dan penerimaan penggantian asuransi. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Bangunan selesai dibangun pada akhir tahun 2000 seharga 30 miliar. Taksiran umur komersial 30 tahun metode penyusutan garis lurus. Mulai penyusutan komersial dan penyusutan fiskal tahun 2001. Diasuransikan dengan polis sebesar 100 miliar. Pada bulan Juli 2010 terbakar habis. Nah, dan penggantian asuransi baru diketahui dengan pasti pada bulan Maret 2011 sebesar 60 miliar. Belum pernah dilakukan revaluasi. Selanjutnya di sini ada keterangan harga perolehan 30 miliar, fiskal 30 miliar, penyusutan 9 miliar 500 juta, fiskal 14 miliar 250 juta. NB 30 Juni 2010 20 miliar 500 juta, fiskal 15 miliar 750 juta. Penggantian asuransi 60 miliar, fiskal 60 miliar. Keuntungan 39 miliar 500 juta dan fiskal 44 miliar 250 juta. Dan objek PPh di sini sebesar 44 miliar 250 juta. Jadi apabila sudah pernah dilakukan revaluasi seharga 90 miliar pada akhir tahun 2009 akan mengurangi keuntungan penggantian asuransi yang merupakan objek PPh. Dan selanjutnya di sini ada amortisasi fiskal. Pasal 11A Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1994 tidak berubah pada Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2000 dirubah pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Menyatakan bahwa atas pengeluaran untuk memperoleh harta, hak berwujud, dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan atau HGB, hak guna usaha atau HGU, dan hak pakai dan muhibah atau goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi di sini itu dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Setelah itu lalu diamortisasi dengan metode garis lurus atau saldo menurun. Pada akhir masa manfaat nilai sisa bukunya diamortisasi sekaligus. Selanjutnya di sini ada masa manfaat. Kelompok 1 harta berwujud yang mempunyai masa manfaat 4 tahun. Contohnya itu seperti mebel dan peralatan dari kayu atau rotan, termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya. Selanjutnya kelompok 2, harta berwujud yang mempunyai masa manfaat 8 tahun. Contohnya itu seperti mesin yang memproduksi minuman. Nah, dan bahan-bahan minuman atau segala jenisnya. Kelompok 3, harta berwujud yang mempunyai masa manfaat 16 tahun. Jadi contohnya itu seperti mesin-mesin yang dipakai dalam pertambangan dan juga mesin mengolah produk-produk tekstil. Contohnya itu seperti semisalnya kain katun, seperti itu. Selanjutnya kelompok 4, harta berwujud yang mempunyai masa manfaat 20 tahun. Contohnya itu seperti mesin berat untuk konstruksi seperti lokomotif uap dan tender atas rel. Selanjutnya di sini ada metode dan tarif amortisasi. Yang pertama, metode yang digunakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Yang kedua, WP diperkenankan memilih salah satu metode untuk melakukan amortisasi.
Selanjutnya di sini ada tarif amortisasi kelompok harta tak berwujud. Kelompok harta tak berwujud, kelompok 1 masa manfaatnya 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, dan kelompok 4 20 tahun. Tarif amortisasi di sini ada garis lurus dan saldo menurun. Garis lurus untuk 4 tahun 25% dikali HP, 8 tahun 12,5%, 16 tahun 6,25%, dan 20 tahun 5%. Untuk saldo menurunnya 4 tahun 50% dikali NSB, dan 8 tahun di 25%, 16 tahun 12,5%, dan 20 tahun 10%. Dan di sini ada contoh soal, PT XYZ mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan migas di Kalimantan Timur sebesar 10 miliar. Taksiran jumlah kandungan minyak sebanyak 2 miliar barel setelah produksi 120 barel atau 60%. Hak penambangan tersebut dijual laku 5 miliar 500 juta. Lanjutan di sini, harga perolehan hak penambangan sebesar 10 miliar dikurangi amortisasi yang telah dilakukan sebesar 6 miliar. Hasilnya nilai sisa buku hak penambangan sebesar 4 miliar. Lalu selanjutnya dikurangi harga jual sebesar 5 miliar 500 juta. Hasilnya keuntungan pengalih hak sebesar 1 miliar 500 juta. Baik, jadi itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.